Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil LKM saya. Saya akan membagikan sebuah LKM. LKM Lembar Kerja Mahasiswa tentang listrik statis dan dinamis. Nama saya Amanda Priscilia Putri, asal dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, kelas 2C, NIM 20000005157. Tanggal pelaksanaan dari tanggal 15 April sampai dengan 19 April 2021. Jam pelaksanaan dari jam 10 sampai dengan jam 9 malam WIB. Jadwal pelaksanaan pertama, saya mempelajari PET awalan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, membuat rangkaian listrik pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, mengisi LKM pertama pada hari Jumat 16 April 2021, mengisi LKM lanjutan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, presentasi dan diupload ke YouTube pada hari Senin 19 April 2021. Di sini ada sebuah alat simulasi PET, fungsinya untuk membuat simulasi listrik statis dan dinamis, jumlahnya 1, terus kabel, terus baterai, lampu, dan amperemeter. Hasil pengamatan, kegiatan pertama, indikator pembeda, sebuah foto atau capture layar, rangkaian dengan lampu menyala, seperti ini, rangkaian dengan lampu tidak menyala seperti ini, arah elektron lampu menyala seperti ini, lampu tidak menyala seperti ini, arah arus listrik nyalanya seperti ini, tidak nyalanya seperti ini. Hasil pengamatan kegiatan kedua, rangkaian A saya susun seperti ini, besar tegangannya yang saya ini 9,0 volt dan besar kuat arus 0,90 A. Rangkaian B yang saya rangkai seperti ini, dengan besar tegangan 10,5 volt dan besar kuat arus listrik 1,05 A. Dan rangkaian yang C saya bikin seperti ini dengan besar tegangan 12,0 volt dan arus listrik 1,20 A. D-nya saya rangkai seperti ini, besar tegangan 13,5 volt dan arus listrik 1,35 A. Yang E-nya saya rangkai seperti ini dengan besar tegangan 18,0 volt dan kuat arus listrik 1,80 A. Hasil pengamatan ketiga, rangkaian pertama, kuat arusnya didapat 2,70, tegangan 9,00, dayanya kuat arus dikali volt, maka ketemunya 24,3 W, energinya, rumusnya E sama dengan F kali I kali T. E sama dengan V-nya itu sebuah tegangan dikali I kuat arus dikali T. T itu dari jumlah dari hasil ini. Terus sama seperti dengan ini, yang T sama dengan 20, caranya sama, cuma diganti T-nya. Diskusi, rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyala lampu? Rangkaian listrik yang menyala ialah rangkaian tertutup.
Rangkaian itu menyala karena ada saklar yang dapat menghantarkan aliran listrik, sehingga lampu dapat menyala, dan semua komponennya saling terhubung, tidak memiliki pangkal, dan tidak memiliki ujung. Bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup? Arah pergerakan muatan elektron bergerak dari tempat yang potensialnya rendah ke tinggi, atau bergerak dari negatif ke positif. Arahannya, arus muatan elektron mengalir berlawanan dengan arus listrik yang dihasilkan dari sumber tegangan listrik yang mempunyai arah tempat tinggi ke rendah atau positif ke negatif. Besar kecil arus listrik ditentukan dari bedanya potensial pada sumber arus listrik. Semakin besar beda potensialnya, semakin kuat arusnya. Arus akan terus mengalir selama ada perbedaan muatan listrik. Bila semua elektron mengalir dari kutub negatif ke positif, maka arus listrik berhenti. Bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan? Perbandingan besar kuat arus dengan jumlah tegangan diketahui melalui hukum Ohm, yaitu perbandingan antara tegangan dengan kuat arus merupakan suatu bilang konstan yang disebut hambatan listrik. Ditulis secara matematika, F atau I sama dengan R. Semakin besar sumber tegangan, maka semakin besar arus listrik yang dihasilkan. Besar kecilnya hambatan tidak dipengaruhi oleh besar tegangan dan arus listrik, melainkan dipengaruhi oleh panjang penampang atau jenis bahan. Keempat, jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar 0,6 C dan arus mengalir pada kawat pengantar selama 60 detik, berapakah jumlah arus yang mengalir pada kawat? Diketahui T sama dengan 60S, Q sama dengan 0,6 C. Tanya, berapa jumlah arus yang mengalir pada kawat? Dijawab, I sama dengan dQ per dt sama dengan 0,6 dibagi 60 sama dengan 0,01A. Maka jumlah arus yang mengalir pada kawat yaitu 0,01A. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Hubungannya seperti ini, sejajar. Besar tegangan disimbolkan dengan warna biru, dan besar arus listrik disimbolkan dengan warna oranye. Berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Hubungannya sebanding, bila semakin besar tegangan, maka semakin besar pula arus listrik, dan itu terus meningkat ke atas, atau sebaliknya. Jika semakin kecil besar tegangan, semakin kecil juga besar arus listrik. Hasil pengamatan kegiatan ketiga, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Yang saya pakai yaitu T sama dengan 20S. Jadi hasilnya seperti ini. Warna biru disimbolkan dengan kuat arus, warna oranye disimbolkan dengan kuat energi. Berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik? Energi listrik berbanding lurus dengan beda potensial. Energi listrik yang dimiliki dari arus listrik yang mengalir melalui pengantar panjang dapat mengalami perubahan jika beda potensial atau tegangan. Sumber arus listrik mengalami penurunan atau kenaikan sehingga arus listrik bisa bertambah atau berkurang. Sebuah heater digunakan untuk memanaskan air, memiliki hambatan sebesar 24, dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. V sama dengan 240 volt, T 30 sekon, R 24. Rumusnya, W sama dengan V kuadrat dikali T bagi R.
Jadi, 240 kuadrat dikali 30 dibagi 24, hasilnya 72.000 J menjadi 72 kJ. Pada lampu pijar tertulis 220 F atau 100 W. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 6 sampai dengan jam 6 WIB, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan. Untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021, diketahui 1 kWh sama dengan 100. Diketahui V sama dengan 220 volt, P sama dengan 100 W, menyalanya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. T sama dengan 12 jam. 1 kWh sama dengan 100. Ditanyanya, biaya yang harus dibayarkan satu lampu selama bulan Januari 2021. Jawabannya, Januari itu terdiri dari 31 hari, W sama dengan P kali T kali 31 hari, sama dengan 100 dikali 12 dikali 31. Maka ketemunya 37,2 kWh, biayanya 37,2 dikali 100, maka 3,720 biaya bulan Januari 2021. Simpulannya, berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Kesimpulannya, berdasarkan kegiatan di atas, semua percobaan menggunakan PET bisa menyusun rangkaian listrik sendiri dari tertutup maupun terbuka. Listrik bisa menyala jika rangkaian tertutup digunakan. Arus listrik bisa timbul karena muatan listrik yang mengalir dari positif ke negatif dapat menganalisis hubungan antara tegangan, energi, dan arus listrik. Sekian presentasi yang saya tujukan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.